Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dengan dibimbing oleh Ibu Fasilitator Bu Nurliana dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Sarwati. Pada bagian ini kita akan merancang sebuah visi dengan pendekatan inquiry apresiatif yang merupakan upaya menemukan hal positif dalam sebuah organisasi, mempertahankannya, dan mengupayakan perubahan yang lebih baik. Inquiry apresiatif tersebut dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan nama Bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B dalam Bagja berarti buat pertanyaan utama yang digunakan untuk menentukan arah penyelidikan, mendefinisikan tujuan, dan menginisiasi perubahan. A dalam Bagja artinya adalah ambil pelajaran, yaitu mengidentifikasi hal baik yang pernah ada dan menemukan hal positif yang pernah dilakukan, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar, dan juga antar instansi. G dalam Bagja adalah singkatan dari gali mimpi, yaitu menarasikan prakarsa perubahan. Bila mana akan terwujud di masa yang akan datang, sehingga kita memiliki gambaran nyata bila visi sudah tercapai. Sementara itu, J dalam Bagja adalah singkatan dari jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi langkah-langkah nyata yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut. Dan A terakhir dalam kata Bagja adalah singkatan dari atur eksekusi, yaitu menentukan siapa yang berperan memulai, menyelaraskan, mengawasi, dan memonitor semua upaya pencapaian visi. Adapun visi guru penggerak saya adalah terwujudnya generasi yang cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian, saya juga menyusun satu prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Adapun tahapan Bagja yang saya lakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama yang saya buat adalah apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, membaca bahan bacaan terkait cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia peserta didik. Yang kedua, memperhatikan dan mengamati keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik saat ini. Yang ketiga, bekerja sama dengan kepala sekolah dan pihak stakeholder lain terkait perilaku peserta didik. Yang terakhir, melibatkan orang tua sebagai lingkungan terdekat murid dengan membuat persetujuan tertulis dari orang tua yang bermeterai. Tahapan berikutnya adalah ambil pelajaran. Adapun pertanyaan yang saya susun, yang pertama, siapa saja yang sudah berhasil, bagaimana contoh kegiatannya, dan bagaimana gambaran situasinya. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, mencari contoh nyata sekolah yang sudah berhasil mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, serta mendalami dan mencari informasi dari kepala sekolah, pengawas, guru lain, murid, dan orang tua. Yang berikutnya, melaksanakan sholat duha, zuhur di sekolah, pramuka, paskib, dan kegiatan lain yang meningkatkan akhlak mulia peserta didik. Dan targetnya, 90% murid sudah melaksanakan sholat duha dan zuhur di sekolah. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi.
Adapun pertanyaan yang diajukan, yang pertama, apa yang akan terjadi bila guru sudah berhasil meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia murid? Yang kedua, hal baik apa yang diharapkan akan terwujud saat peserta didik sudah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, menyusun deskripsi ketika murid yang sudah meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulianya yang bisa dilihat dari kebiasaan sehari-hari anak, baik dari sisi ibadah maupun akhlak mulia dalam hubungannya dengan manusia lain. Yang kedua, murid mulai menerapkan pembiasaan yang akan memberikan efek yang baik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulianya, di mana akhlak mulia itu akan membekas dan menjadi kesehariannya. Adapun tahapan berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang bisa diajukan, yang pertama, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik? Kedua, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia? Adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan murid dan stakeholder lain seperti guru, komite, orang tua, dan murid itu sendiri. Kedua, menyusun program penguatan keimanan dan ketakwaan seperti sholat berjamaah rutin, sholat duha, kultum, pembacaan surat pendek dalam Al-Quran beserta artinya, dan adanya buku catatan kegiatan harian murid. Yang terakhir, mendorong agar semua guru bisa menjadi contoh nyata peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia tersebut. Adapun langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah siapa yang mengarahkan dan membantu agar kegiatan ini tetap berjalan. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, bersama rekan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah mengawasi kegiatan setiap 3 bulan. Evaluasi dilakukan dengan melihat secara langsung atau mewawancarai murid seputar pembiasaan ibadah dan akhlak mulianya. Demikianlah rancangan tahapan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga berguna. Salam Guru Bahagia.